Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dema Isnia, saya dari Universitas Islam Negeri Araniriban Aceh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Jadi dalam video ini saya akan bahas tentang materi akuntansi salam. Dilihat dari dasar syariah bahwa akuntansi salam ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Sufyan As-Saurin meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ayat diturunkan berkaitan dengan masalah salam atau mengutangkannya hingga waktu tertentu. Pengertian dari akad salam itu sendiri adalah salam adalah akad jual beli barang pesanan atau disebut dengan muslim fee dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslim ilaih dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Ini dicantumkan pada PSAK 103. Jadi intinya dari transaksi salam ini adalah penyerahan barang di kemudian hari dan pembayaran tunai dilakukan di muka. Jadi harga sudah ditetapkan di awal walaupun penyerahan barang di kemudian hari. Selanjutnya ada definisi salam paralel, yaitu jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Dalam hal ini transaksi salam ini pertama dilakukan antara nasabah dan bank, sedangkan transaksi kedua dilakukan antara bank dengan petani atau pemasok. Namun perlu digarisbawahi bahwa transaksi salam ini pertama dan transaksi kedua itu harus terpisah dan tidak ada kaitannya. Kemudian ada rukun salam. Rukun salam ini ada 3, yaitu pelaku, objek akad, dan ijab kabul. Pelaku di sini ada penjual atau muslim ilaih dan pembeli atau muslim fee. Kemudian pelaku di sini sudah balik dan cakap secara hukum. Kemudian yang kedua, objek akad, di mana barang yang diserahkan oleh pembeli dan modal salam atau ra'su mali salam. Dan yang ketiga yaitu ijab kabul, ada serah terima, kesepakatan dan saling ridho antara dua pihak tersebut. Selanjutnya ada karakteristik akad salam, yaitu ada alat pembayarannya atau modal salam, di mana diketahui jumlah dan bentuknya. Jadi jumlahnya tuh berapa, bentuk jenisnya itu bisa kas atau non kas, atau juga bisa keduanya bisa diserahkan. Dan kemudian harga atau modal salam tidak dapat berubah. Jadi kalau misalnya ada kesepakatan di akhir ketika penyerahan itu tidak boleh ada tambahan dan tidak boleh ada diskon dan lainnya. Kemudian dibayarkan saat akan disepakati. Jadi saat disepakati itu lunas dan tidak boleh ada utang dan tidak boleh ada pelunasan utang. Selanjutnya ada barang atau muslim fee, yaitu misalnya barang pertanian, maka harus jelas spesifikasinya, ciri-cirinya harus jelas, jenisnya, kalau misalnya kedelai apa kedelai putih, kedelai hitam atau kedelai jenis lainnya. Kemudian kualitasnya bagaimana, kuantitasnya berapa, dan dapat diukur dan ditimbang, itu harus jelas semuanya. Selanjutnya kemudian diserahkan di kemudian hari. Kemudian waktu dan tempat harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Kemudian pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Jadi artinya misalnya barang itu masih di sawah petani, masih dalam kawasan petani. Kemudian kalau misalnya bank itu menjual ke pihak lain, itu tidak boleh karena secara substansi harus sudah menjadi pemiliknya. Jadi harus sudah jadi pemilik perbankan itu. Nah lalu baru bisa menjualnya kepada pihak lain.
Karakteristik dari akad salam yang terakhir ini ada penyerahan barang, di mana penjual harus menyerahkannya dengan jumlah dan kualitas sesuai yang disepakati. Kemudian kualitas barang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Kemudian jika kualitas barang rendah dan pembeli rela menerima, maka tidak boleh menuntut pengurangan atau diskon. Selanjutnya, penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat asalkan jumlah dan kualitas barang sesuai kesepakatan dan tidak boleh meminta tambahan juga. Di sini kita bisa lihat skema dari pembiayaan salam, akuntansi pembiayaan salam. Misalnya ada bank syariah atau lembaga keuangan syariah, yaitu misalnya menerima pesanan di Bulog. Anggap aja Bulog ini sebagai pabriknya. Kemudian ia menerima pesanan dari Bulog. Kemudian ketika menerima pesanan, ketika akad terjadi, maka bank menerima modal dari Bulog. Maka saat itu juga muncul hutang salam. Disinilah bank posisinya sebagai penjual. Bagaimana jika bank sebagai pembeli? Yaitu bank memesan dari petani, kemudian dia menyerahkan modal. Ketika dia menyerahkan modal, saat itulah muncul namanya piutang salam. Nanti baru petani itu menyerahkan barang ke bank tersebut. Kemudian ada skema dari salam paralel, yaitu misalnya pada satu waktu LKS itu, lembaga keuangan syariah itu, dia menjadi pembeli, dia menjadi penjual juga. Misalnya jadi penjual, maka dia akad dengan Bulog tadi sebagai pembuat dan sebagai penjual juga. Maka dia terima pesanan dan terima modalnya juga, maka munculnya yang namanya hutang salam. Modal itu bisa berupa cash, bisa juga berupa non cash atau kredit. Dan karena LKS itu tidak langsung membuat dan tidak langsung, misalnya di pertanian langsung, maka dia bisa pesan di petani. Ketika pesan di petani, otomatis ada penyerahan modal di awal. Otomatis ada penyerahan modal di awal, maka saat itu juga ada piutang salam. Jadi ketika berlaku salam paralel, suatu entitas itu bisa punya namanya piutang salam. Jadi modal salam itu bisa berupa kas atau non kas, itu sama. Di sini kita bisa lihat contoh transaksi penjual dan pembeli, di mana akad yang disepakati terjadi serah terima modal salam atau ra'sul ma'ali salam atau harga salam dengan kas. Maka misalnya LKS Amanah membeli kedelai hitam dengan akad salam ke KUB Fala. Jadi LKS Amanah ini sebagai pembeli dan KUB Fala sebagai penjual dengan menyerahkan modal salam sebesar 100 juta rupiah. Maka dicatat jurnalnya piutang salam di debit sebesar 100 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 100 juta rupiah. Itu untuk LKS Amanah pembeli. Kemudian dari KUB Fala, maka kasnya dicatat di debit sebesar 100 juta rupiah dan utang salamnya sebesar 100 juta rupiah di kredit. Selanjutnya akad disepakati pada kas dan barang. Jadi misalnya LKS Amanah ini membeli kedelai hitam dengan akad salam ke KUB Fala dengan menyerahkan modal salam berupa 20 juta rupiah dan modal pertanian seperti bibit dan perlengkapan lainnya. Bibit dan perlengkapan lain ini mempunyai nilai tercatat yaitu 75 juta rupiah dan nilai wajar ketika penyerahan sebesar 80 juta rupiah. Jadi dicatat dalam jurnal yaitu piutang salam masuk ke debit sebesar 100 juta rupiah dan kas bibit dan kas sebesar 20 juta rupiah, bibit dan perlengkapan sebesar 75 juta rupiah dan keuntungan selisih nilai sebesar 5 juta rupiah. Ini dicatat di LKS Amanah. Kemudian
Kemudian dicatat jurnal KUB Fala, yaitu kas di debit sebesar 20 juta rupiah dan bibit dan perlengkapan utang salam itu masuk ke kredit sebesar bibit dan perlengkapan sebesar 80 juta rupiah dan utang salam sebesar 100 juta rupiah masuk ke kredit. Baik, cukup sekian mengenai pembahasan akuntansi salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.